Tapi saya belum pernah melihat persepsi yang lebih delusional tentang distribusi kekuasaan di dunia, Pascal. Dan itu biasanya mendorong konflik bersenjata, karena kita berpikir kita lebih kuat dari yang sebenarnya. Dan kemudian ketika kita menyadari bahwa kita tidak, bagaimana kita bereaksi terhadap itu? Apakah kita semacam mengkalibrasi ulang atau kita menyerang? Dan sampai tingkat tertentu, yang saya katakan kepada Anda adalah Donald Trump menerapkan diplomasi koboi karena dia berpikir Amerika Serikat tetap menjadi penentu urusan dunia. Dia berpikir bahwa pasar kita sangat penting bagi ekonomi global. Sayangnya tidak. Dan jadi saya tidak pikir taktik-taktik itu akan berhasil. Halo semuanya, ini Pascal dari Neutrality Studies. Hari ini saya berbicara dengan Cameron McGregor, seorang pengusaha yang mendirikan platform kebebasan berbicara, sesama YouTuber dengan saluran tentang keuangan dan geopolitik, serta penulis di Substack. Kondisi politik di negara asalnya, Amerika Serikat, adalah topik yang ingin kita bahas hari ini. Jadi Cameron, selamat datang. Wedding de Thay sent Fmal, lang Thomas Dufoing. Terima kasih telah bergabung secara online. Kami bertemu sekitar 3 minggu lalu di Kanada, dan kami sempat bertukar pikiran di sela-sela sebuah acara. Saya benar-benar ingin mengundang Anda ke saluran ini untuk mendapatkan wawasan Anda tentang apa yang terjadi dengan IS. Karena Anda datang dari, saya akan katakan, perspektif seorang analis, dan koreksi jika saya salah, dari sudut pandang konservatif tentang apa yang dilakukan Amerika Serikat dan kemana seharusnya arahnya. Anda mendirikan platform kebebasan berbicara yang menurut saya sangat menarik. Bisakah Anda menceritakannya? Dan mengapa Anda berpikir kebebasan berbicara mungkin masih berada di tempat yang bermasalah, bahkan dalam pemerintahan Trump yang baru ini, yang dengan jelas mengatakan kebebasan berbicara telah kembali? Tentu. Ya, ada banyak pembicaraan tentang kebebasan berbicara di Amerika Serikat. Faktanya, ini sudah berlangsung hampir 1 dekade sekarang. Dan saya akan mengatakan bahwa ini benar-benar dimulai ketika Donald Trump mencalonkan diri sebagai presiden mulai tahun 2015. Dia terpilih, seperti yang kita ketahui pada tahap ini, sangat mengejutkan kalangan elit Washington, New York, dan LA. Tapi itu juga mengejutkan. Itu cukup mengejutkan, karena Donald Trump mendapat penilaian yang sangat negatif dari pers arus utama, yang sering disebut banyak orang sebagai media warisan. Saya pikir sebenarnya ada sebuah studi yang dikeluarkan oleh Harvard yang mengatakan bahwa lebih dari 90% dari semua komentar yang datang dari media berita besar seperti CNN, CBS, Anda mungkin ingat ini, bersifat negatif. Namun, dia tetap menang. Jadi, ini adalah teka-teki yang memicu banyak penelitian untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Saya pikir penjelasan terbaik datang dari sebuah organisasi nirlaba bernama Data and Society dalam sebuah studi yang disebut Jaringan Pengaruh Alternatif. Pada dasarnya, yang mereka temukan adalah ada seluruh industri rumahan, pemikiran dan pembuatan konten yang berbeda di YouTube dan platform lainnya, yang seolah-olah menghindari platform warisan. Sekarang, saya first note that saya kebebasan bebang di Amerika Serikat, dan saya pikir di dunia barat saat ini jelas sedang diserang. Ini sudah berlangsung cukup lama, tidak selalu dari sudut pandang hukum. Itu adalah bagian darinya. Tetapi pada akhirnya, jika Anda menginginkan kebebasan berbicara, Pascal, Anda memerlukan apa yang disebut Oliver Wendell Holmes sebagai pasar ide. Dalam hal ini, pasar sama pentingnya dengan ide-ide itu sendiri. Apa itu pasar? Itu adalah platform. Itu adalah struktur dari jaringan informasi itu sendiri. Dan alasan mengapa Trump terpilih yang membawa pesannya ke pasar adalah semua platform alternatif yang muncul. Sayangnya, reaksi terhadap hal itu kemudian adalah kampanye sensor besar-besaran untuk menghapus saluran yang mempromosikan agenda pro-Trump dengan mendepak mereka dari platform, mendemonetisasi mereka, atau apapun, atau dengan menutup rekening bank mereka.
by closing down their bank accounts. So effectively what you had was censorship. Jadi pada dasarnya yang terjadi adalah penyensoran melalui sistem keuangan dan struktur informasi semacam ini, baik itu Facebook atau YouTube atau apapun, yang merespons kelompok tekanan yang ingin pesan Trump dihentikan. Sekarang, pertanyaan Anda adalah, apakah itu telah berubah secara signifikan? Itu telah berubah sampai batas tertentu, karena orang-orang seperti Elon Musk yang telah membeli Twitter secara langsung dan mencoba menguasai pasar ide tersebut, sehingga lebih kondusif untuk debat yang terbuka dan mengalir bebas. Itulah sebenarnya pertempuran yang kita hadapi. Ad Actum, yang merupakan platform kebebasan berbicara yang saya dirikan, benar-benar dirancang untuk menjadi organisasi keuangan. Itu akan mendapatkan kesetaraan di pasar ide dan platform, sehingga orang dapat memasarkan konten mereka tanpa terganggu. Pertarungan itu masih berlangsung saat kita berbicara. Kemenangan Trump, menurut saya, sampai tingkat tertentu telah melonggarkan beberapa sensor. Anda mungkin baru-baru ini mendengar bahwa Mark Zuckerberg mengkritik beberapa sensor yang dia izinkan di platformnya sendiri. Itu adalah cerminan dari pergeseran dalam struktur kekuasaan. Tetapi pada akhirnya, siapa yang mengendalikan pasar? Siapa yang mengendalikan platform ini? Baik dalam sistem keuangan maupun media. Itulah yang mengendalikan kebebasan berbicara. Dan itu masih sangat menjadi pertarungan. Ada dorongan besar yang kita lihat setidaknya sejak COVID untuk berargumen bahwa ada hak atas kebebasan berbicara. Tetapi tidak ada hak untuk didengar, setidaknya dalam konteks Eropa. Itu diucapkan beberapa kali, bukan? Anda memiliki hak untuk mengatakan apapun yang Anda inginkan, tetapi tidak ada hak untuk disiarkan. Jadi negara memiliki hak untuk menindak platform ketika negara memutuskan bahwa ada informasi atau disinformasi yang tidak ingin disebarkan. Sekarang, sekali lagi ini tentu saja menyiratkan bahwa ada penentu kebenaran. Dan konstitusi AS secara eksplisit dirumuskan. Maksud saya, amandemen pertama secara eksplisit dirumuskan di bawah gagasan bahwa tidak boleh ada penentu kebenaran pusat. Apakah Anda melihat Amerika Serikat sebagai salah satu negara barat dengan perlindungan terkuat untuk gagasan bahwa tidak ada penentu kebenaran dan bahwa segala sesuatu diperbolehkan kecuali seruan langsung untuk kekerasan? Satu-satunya hal yang tidak boleh Anda katakan di Amerika Serikat adalah bunuh orang ini. Namun, bahkan hal-hal seperti kita harus membunuh Presiden Amerika Serikat dilindungi oleh konstitusi AS sebagai kebebasan berbicara, hanya saja tidak menunjuk seseorang di depan massa dan mengatakan, ayo bunuh yang itu. Itulah satu-satunya yang menurut saya dinilai oleh Mahkamah Agung. Anda tidak dilindungi karena segera membahayakan orang. Di mana menurut Anda prinsip konstitusi AS dari amandemen ini berdiri hari ini? Dan siapa yang mendukungnya dan siapa yang bekerja melawannya dalam proses politik? Seperti kekuatan mana? Ya, ini adalah debat yang menarik tentu saja. Ada sesuatu di Amerika Serikat yang disebut Section 230. Section 230 pada dasarnya memungkinkan platform untuk menampung konten apapun yang mereka inginkan dan dibebaskan dari konsekuensi dari apa yang dikatakan oleh pembuat konten di platform tersebut. Jadi, ada pertempuran yang sedang berlangsung untuk mencoba membatalkan itu dan membuat penyedia platform bertanggung jawab atas konten yang disajikan di dalamnya. Itu sangat rumit, tentu saja. Saya pikir melindungi Section 230 sangat penting, karena kita ingin memastikan, sesuai dengan poin Anda, bahwa orang-orang tidak hanya berbicara ke dalam kekosongan, bahwa mereka pada kenyataannya didengar. Sekarang, saya tidak berpikir kita memerlukan undang-undang revolusioner untuk menghentikan ini. Yang benar-benar kita butuhkan adalah dorongan politik untuk menahan institusi lama, baik di dalam pushback to hold legacy institutions both in the financial system and I would say in the halls of power accountable by political opposition. Ultimately, this is oleh oposisi politik. Pada akhirnya, inilah yang diwakili oleh Donald Trump, atau setidaknya dalam teori. Apa yang dia lakukan adalah mencoba melawan narasi-narasi yang telah menjadi tak terbantahkan.
Satu-satunya cara untuk melakukan itu, Pascal, adalah dalam proses politik itu sendiri. Dan saya memang berpikir itu sedang terjadi. Saya pikir itu terjadi bukan hanya karena Elon Musk membeli Twitter. Saya juga berpikir itu terjadi, percaya atau tidak, Bitcoin, germa, which you with tadatsi sensold nothing for. Prengsring Kuwain, Halfo Stowain that ni sebutin in a Twitter segi. Component here is really not the big enchilada. It's ultimately leveraging the banking system. Pada akhirnya, ini memanfaatkan sistem perbankan untuk mendemonetisasi, menghapus platform, dan menutup kemampuan Anda untuk didengar karena Anda tidak bisa memonetisasinya. Itu kuncinya. Dan saya memang berpikir bahwa resistensi terhadap sensor melalui Bitcoin, melalui cryptocurrency, serta oposisi politik dalam bentuk Donald Trump adalah bagian kunci dari itu. Namun, poin utama di sini saya akan katakan adalah bahwa pertempuran ini belum berakhir. Ini benar-benar belum. Ini sedang berlangsung. Dan kita harus mempertahankan momentum menurut saya yang dimulai oleh Donald Trump sekitar 8 tahun yang lalu. I find this super interesting because I think if I understand it correctly, Saya menemukan ini sangat menarik, karena saya pikir, jika saya memahaminya dengan benar, Anda termasuk orang-orang yang berargumen untuk kekuatan atau kemampuan Bitcoin dan mata uang kripto ini yang tidak dikendalikan secara terpusat oleh sistem perbankan untuk benar-benar membantu masyarakat membebaskan diri mereka. Saya pernah mengundang seseorang di saluran ini, seorang profesor teori moneter modern, yang saya pikir Anda akan cukup tidak setuju dengannya. Tapi bagaimana Anda memandang sistem moneter, dan bagaimana aset-aset baru ini, saya tidak akan mengklasifikasikannya sebagai uang, tapi sebagai aset, mempengaruhi debat kebebasan berbicara dan masyarakat secara umum. how they impact the free speech debate and society in general. Yeah, there's something I've referred to it as the Ya, ada sesuatu. Saya menyebutnya sebagai negara korporat kiri. Jadi ketika Anda memikirkan oposisi politik misalnya terhadap Make America Great Again atau sayap kanan di Amerika Serikat, atau bahkan kebebasan berbicara, itu tidak hanya datang dari pemerintah. Itu tidak hanya datang dari media atau sistem perbankan. Semua hal ini terhubung bersama. Dan jika Anda memperhatikan dengan cermat, Anda akan melihat bahwa keragaman, kesetaraan, inklusi, tata kelola lingkungan, sosial, semua ide ini, perubahan iklim misalnya, mereka hampir menjadi institusional di pusat-pusat kekuasaan ini. Jadi satu-satunya cara untuk memberikan kekuatan penyeimbang atau narasi tandingan adalah dengan memiliki teknologi seperti Bitcoin, platform seperti Twitter, dan oposisi politik terhadap mereka. Twitter and political opposition to them. Otherwise, there's a total monopoly. Kalau tidak, ada monopoli total karena kekuatan lembaga-lembaga terpusat ini untuk mengontrol kebenaran, menjadi penentu kebenaran, apakah yang mereka katakan benar atau tidak. Itulah keseimbangan yang sangat rumit yang kita jalani. Dan saya hanya akan mengatakan bahwa lembaga-lembaga warisan di dunia barat, dan saya tahu kita akan membahas tema ini dalam wawancara ini, telah rusak. Dan mereka sebagian besar dirusak oleh elit barat, yang sepertinya sedang mengalami kemunduran. Jadi mereka menganggap apapun yang mengancam kekuasaan mereka sebagai sesuatu yang bermusuhan, subversif, atau tidak benar. Dan mereka memanfaatkan lembaga-lembaga ini untuk menghentikan perdebatan. Teknologi baru ini, saya pikir Bitcoin adalah salah satunya, dan membangun media alternatif sangat penting untuk melawan balik. Alternative media are crucial to fighting back. The media or the alternative Media atau media alternatif, di mana diskusi seperti ini, atau juga banyak liputan media tentang Tuan Trump yang Anda sebutkan sebelumnya, sebenarnya masih dikendalikan dengan cara yang sangat tradisional. Anda tahu, piramida, kontrol dari atas ke bawah, di mana satu orang atau beberapa orang di dewan membuat keputusan kebijakan yang kemudian didorong ke bawah. Dan saya pikir Twitter juga contoh yang baik dari itu. Maksud saya, Twitter berubah, bahkan menjadi X, dan B setelah Elon Musk mengambil alih, bukan? Ini, ditmaswang Alento, yang berketram kecil orang, isat platform tersebut. Apabila saring itu omanet dekat, terstamuk. Are you seeing that changing anytime soon? Well, what's interesting about it is there's been a lot of studies. Nah, yang menarik tentang hal ini adalah ada banyak studi tentang milenial dan Gen Z.
Jadi itu pada dasarnya orang-orang yang berusia sekitar 40 tahun ke bawah. Dan apa yang kita pelajari tentang kebiasaan mereka, terutama dalam hal mengonsumsi berita, adalah bahwa mereka sama sekali tidak menonton media lama. Sama sekali tidak. Mereka hampir sepenuhnya mengonsumsi apa yang berasal dari Instagram atau Twitter, jenis saluran ini. Sekarang, Anda benar bahwa mereka juga bisa rentan, tergantung siapa yang mengakui mereka. Saya pikir itu benar, dan itu membawa kita ke dilema mendasar di sini. Ini adalah masalah manusia. Tidak ada teknologi yang merupakan solusi ajaib. Kita secara efektif membutuhkan dorongan balik dari manusia dalam gerakan politik dan gerakan teknologi yang akan menjadi penjaga kebebasan berbicara. Jika kita tidak memilikinya, kita bisa kehilangannya, bukan? Jadi itulah intinya. Namun demikian, kesadaran akan korupsi pers warisan, mungkin beberapa kelemahan dalam beberapa argumen warisan ini sedang mencapai puncaknya. Dan itu tercermin dari apa yang Anda lihat dari generasi milenial dan Gen Z yang tidak hanya mengabaikan pers warisan, tetapi mereka juga tidak mempercayainya, bukan? Kepercayaan atau keyakinan terhadap apa yang dikatakan pers arus utama telah runtuh. Jadi saya pikir itu adalah hal yang sangat baik, karena menunjukkan skeptisisme dan keterbukaan pikiran terhadap informasi yang Anda terima. Selama skeptisisme itu ada dan tetap kuat, saya pikir masa depan kebebasan berbicara di Amerika Serikat juga akan kuat. Free speech in the United States will be strong as well. Interesting thing, just as a piece of information for you, is that Hal yang menarik sebagai informasi untuk Anda adalah bahwa mayoritas penonton saluran ini berusia 50 tahun ke atas, dan terutama 65 tahun ke atas. Jadi, jelas kepercayaan di antara generasi lain juga sedang runtuh. Dan lucunya, tampaknya setidaknya di sini untuk jenis percakapan seperti ini, semakin tua populasi, semakin besar ketidakpercayaan tumbuh lagi dan pencarian suara alternatif. Sekarang, saat ini, apakah Anda berpikir bahwa di Amerika Serikat, tuning tertiary debate is the perwaitan this is going to be better under the current administration, or that are we experiencing? Atau apakah kita hanya mengalami jeda dalam dorongan sensor, yang menurut saya memang kita alami, terutama di bawah pemerintahan Mr. Biden, dan terutama setelah COVID. COVID sangat merugikan gerakan kebebasan berbicara, karena adanya kesepakatan masyarakat yang lebih luas, bahwa informasi tertentu atau suara tertentu tidak boleh beredar. Jika tidak, orang akan mati. Gagasan itu benar-benar sangat merugikan. Bagaimana Anda melihat hal ini terjadi sekarang? Dan kemudian melihat tahun ke school, bas swine the mass to a katiap the line petu things mass with a skier. Restrict the space of the sayable again? You know, it's very interesting because if you go back to Anda tahu, ini sangat menarik karena jika Anda kembali ke COVID, itu jelas merupakan momen penting karena mengungkapkan sejauh mana ada penyensoran. Saya pikir ada banyak orang, terutama di dunia barat, yang belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Dan saya pikir banyak orang yang memasuki pengalaman COVID dengan mempercayai pemerintah. Anda tahu, hanya semacam memiliki keyakinan buta pada apa yang dikatakan oleh institusi lama kepada mereka. Dan nambekor kwambo for COVID, the Trafurju, seperti yang di Preston Song. COVID certainly was not what it was presented to be, and there were all kinds of holes in vaccines. Dan ada berbagai macam kekurangan dalam vaksin dan komponen lain dari narasi itu, yang menurut saya hanya memperkuat gerakan kebebasan berbicara dan hanya meningkatkan skeptisisme terhadap apa yang dikatakan oleh lembaga warisan dan pemerintah, tidak hanya di AS, tetapi di seluruh dunia barat. Tentu saja, orang-orang yang tidak terlalu politis dan terkena dampak langsung oleh hal itu, mulai berkata, "Yah, jika saya diberi informasi yang salah tentang masalah ini, yang sangat penting dan eksistensial, apalagi yang saya dibohongi." Jadi saya pikir itu sebenarnya membuka pintu. Sejauh menyangkut Trump, itu sampai batas tertentu adalah teka-teki. It is to some degree a conundrum. I do think that Donald Trump's Saya memang berpikir bahwa warisan Donald Trump sampai tingkat tertentu adalah bahwa dia telah memasuki topik-topik tabu dan membuat banyak percakapan yang sebelumnya orang tidak akan bahas menjadi lebih umum. Imigrasi tentu saja menjadi salah satu kandidat utama di antara mereka sebagai mungkin topik paling tabu. Namun demikian, pada saat yang sama, tampaknya kekuatan di sekitar Trump,
Beberapa di antaranya akan kita bahas sebentar lagi. Tentu saja berusaha menutup diskusi tentang hubungan kita dengan Israel misalnya, dan dukungan sepihak kita untuk apa yang mungkin akan menjadi perang di Timur Tengah. Jadi ini adalah campuran. Secara keseluruhan bagaimanapun, saya pikir pintu telah dibuka untuk beberapa tabu yang tertutup di tahap ini. Taboo topics that cannot be closed at this stage. Then let's go there. Let's discuss a little bit your... Mari kita bahas sedikit tentang presiden baru Anda. Terima kasih. Di satu sisi, dia berulang kali mengatakan bahwa dia ingin mengakhiri perang di Ukraina, dan tampaknya dia sedang berusaha untuk itu. Di sisi lain, dia baru saja mengeluarkan pengumuman mengejutkan bahwa dia ingin Amerika Serikat memiliki Gaza. Bagaimana Anda menilai kebijakannya? Setelah sebulan, bagaimana Anda menilai di mana dia berada dengan janjinya? Where he is with his promises. When thinking about Donald Trump, Anda tahu, ketika memikirkan tentang Donald Trump di Amerika Serikat, orang cenderung berpikir dalam istilah fase 1 dan fase 2, atau Trump 1.0 versus Trump 2.0. Trump 1.0 adalah seorang pria yang tidak terlibat dalam politik untuk sebagian besar hidupnya, semacam memasuki dunia yang tidak sepenuhnya ia pahami, dan membuat kesalahan tertentu yang merusak pemerintahannya dan agendanya sendiri. Misalnya, membawa orang-orang dan menjadikan mereka menteri luar negeri atau penasihat keamanan nasional yang jelas-jelas menentang agenda America First-nya. Teori, atau mungkin alasan untuk Donald Trump 2.0 adalah bahwa kali ini dia akan melakukan segalanya dengan benar. Kali ini dia akan berbeda. Dia memahami masalahnya. Dia memahami bahwa dia perlu membawa timnya sendiri, dan seterusnya. Saya memiliki alasan yang sangat serius untuk meragukan bahwa itu adalah kasusnya, dan saya akan menjelaskan mengapa. Jika Anda kembali ke bulan Agustus, maaf, saya kira itu bulan Juli, pertengahan musim panas tahun lalu, Partai Demokrat pada dasarnya runtuh ketika Joe Biden mengalami debat presiden yang buruk. Anda mungkin ingat bahwa dia tampak jelas menua dan pikun. Pada saat itu menjadi tidak mungkin untuk mendukungnya, dan banyak donor menarik dana mereka. Saat itulah DNC pada dasarnya berkata, lihat, kita harus melanjutkan dari dia. Kemudian datanglah Kamala Harris, yang sebenarnya tidak terpilih dalam arti yang berarti. Dia hanya semacam pengganti yang diajukan. Namun, ada banyak upaya di media arus utama, mungkin institusi warisan, jika Anda ingin menggunakan istilah itu, untuk mendorongnya. Kemudian menjadi jelas bahwa dia juga tidak memenuhi syarat untuk menjadi presiden. Dia mengalami beberapa wawancara yang buruk. Pada saat itu, sesuatu yang sangat menarik terjadi. Tiba-tiba, pers seolah-olah mengubah pandangannya tentang Donald Trump. Tiba-tiba, Donald Trump menjadi jauh dari kandidat yang tercela. Dia menjadi presiden, dan beberapa kekuatan yang sangat merusak. Anda mungkin menyebutnya kelas donor, tampaknya beralih pihak. Inilah asal mula orang-orang seperti Miriam Adelson, janda miliarder yang mendukung Trump pada 2016, tetapi dia tiba-tiba menjadi sangat menonjol. Dan orang lain seperti dia tampaknya menyabot agenda Trump, khususnya dalam pertanyaan tentang Israel. Sekarang hal itu membawa kita ke masa kini. Donald Trump menunggangi gelombang harapan bahwa dia akan dengan cepat, dengan kata-katanya sendiri, semacam membawa perdamaian ke Timur Tengah dan konflik dengan Ukraina. Dan tampaknya hal itu menemui jalan buntu dengan sangat cepat. Mengapa demikian? Nah, menurut saya, karena banyak orang di sekitar Donald Trump setuju dengan kebijakan luar negeri pemerintahan Biden, bahwa ada semacam kesinambungan pemerintahan yang mungkin merupakan bagian dari kesepakatan yang dia buat untuk menjamin bahwa dia akan menang pada tahun 2024. Sekarang, saya tahu itu terdengar agak konspiratif, tetapi jika Anda melihat beberapa orang seperti Howard Lutnick misalnya, yang ada dalam pemerintahannya, itu menimbulkan banyak pertanyaan serius. Dan kemudian tentu saja Anda sampai pada konferensi Netanyahu, atau kunjungan di mana Donald Trump tampaknya mengeluarkan rencana ini entah dari mana, di mana Amerika Serikat tidak hanya akan campur tangan atas nama Israel yang telah dilakukan secara historis dan semakin intensif seiring waktu.
Tapi sekarang, kita akan secara sewenang-wenang menyita yang menurut saya pada dasarnya melanggar hukum internasional, wilayah pihak ketiga, dari suatu bangsa, dalam hal ini Palestina, atas nama kekuatan asing. Dan jika Anda melihat kembali Netanyahu, dia tampak senang mendengar berita itu. Dan sekarang kita mengetahui bahwa persenjataan ke Israel tidak hanya berlanjut, tetapi kita memberikan mereka peralatan yang lebih mematikan. Tampaknya, Donald Trump mengancam Hamas, bahwa Prime Maverick menyerahkan pertahanan ini akan kelangkaan in permusuhan. Itu beritahu saya bahwa Donald Trump 2.0 seperti spin Edward Kirkan. Dengan step small scale style tersentuh. And that's why everything is sort of stalled. The whole question of like who else this Penantang siapa lagi, selain Trump, yang akan menjalankan pemerintahannya? Orang-orang yang diangkatnya dan sekutu politiknya. Dan tentu saja, orang-orang yang memberikan uang kepadanya, dan mungkin penting baginya secara pribadi, itu selalu menjadi topik pembicaraan sejak lama. Dari mana, menurut Anda, dia mendapatkan informasinya? Ada juga banyak pembicaraan tentang dia menunjuk Tulsi Gabbard sebagai Direktur Intelijen. Ya. Appointing Tulsi Gabbard as the Director of National Security, Director of Intelligence, Yes. National Intelligence Agencies. Because the hope was Badan Intelijen Nasional berharap bahwa melalui struktur yang lebih baik, dia akan memiliki akses ke intelijen yang tepat tentang apa yang terjadi. Salah satu hal yang sangat menjengkelkan adalah narasi tentang Rusia dan Ukraina. Kami telah mengetahui bahwa media arus utama terus-menerus memberikan gambaran kepada masyarakat umum tentang Rusia dan analisis perang serta konflik yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Itu memang tidak sesuai. Kami tahu bahwa Donald Trump juga mendapatkan banyak informasi dari media, baik media sosial maupun arus utama. Apakah menurut Anda gelembung informasinya telah membaik dibandingkan dengan pemerintahan pertama, atau hanya bergeser? Anda tahu, tampaknya itu telah bergeser. Dan pertanyaan Anda adalah pertanyaan yang tepat, karena saya pikir dalam menjawab pertanyaan itu, Anda harus memahami sifat Washington DC. Jika Anda kembali ke tahun 1990-an, ketika Ronald Reagan terpilih sebagai presiden, dia membawa tim baru untuk semacam merombak kebijakan luar negeri Amerika. Tetapi yang tidak perlu dia lakukan adalah sepenuhnya mencabut struktur warisan. Dengan kata lain, masih ada semacam pemerintahan yang layak yang bisa dia gabungkan dengan tim barunya dan lembaga-lembaga warisan. Apa yang dihadapi Donald Trump adalah beberapa generasi orang yang bersikap bermusuhan terhadap Rusia, yang melihat dunia dalam istilah yang sangat biner. Kita berada dalam paradigma neoliberal, atau kita berada di bawah payung otoritarian. China, Korea Utara, Rusia, ini semua adalah negara yang sangat berbeda dan khas. These are all countries that are very different and distinct, but according to the neoliberal view, Tetapi menurut pandangan neoliberal, mereka semua adalah satu hal. Mereka semua otoriter. Mereka semua buruk. Mereka adalah poros kejahatan, seperti yang disinggung oleh George W. Bush. Orang-orang yang berpikir seperti itu berasal dari Universitas Georgetown, berasal dari Sekolah Studi Internasional Lanjutan di Johns Hopkins, mengisi pers arus utama, menduduki kantor Departemen Luar Negeri, dan mendukung orang-orang seperti Marco Rubio, yang merupakan Menteri Luar Negeri baru. Mereka masih ada di sana, dan itu adalah produk dari mesin yang ada di Washington, D.C. Ini adalah, sekali lagi, institusi warisan, seperti yang saya sebutkan. Satu-satunya cara untuk mencabut itu adalah reorganisasi mendasar dari pemerintah, dan menggantinya dengan jenis tim baru yang berasal dari partai yang baru dan berbeda. that is of a new and different party. I don't see evidence that Donald Trump has done that. Saya tidak melihat bukti bahwa Donald Trump telah melakukan itu. Menurut saya, dia masih bergantung pada sistem pendukung yang sama, jenis ahli yang sama untuk mengisi staf pemerintahannya, dan memberinya informasi yang dia inginkan. Sekarang, beberapa orang berharap bahwa Tulsi Gabbard, sebagai contoh, mungkin RFK Jr. sebagai contoh lain, bisa masuk dan semacam mengguncang pemerintahan. Kita harus melihat, ini masih awal. Tetapi bahkan jika Tulsi masuk ke sana, dia masih berurusan dengan warisan orang-orang yang telah berada di sana selama puluhan tahun yang percaya bahwa Rusia sama dengan Uni Soviet dan bahwa Putin tidak berbeda dari Stalin.
Inilah yang dipikirkan orang-orang ini. Hanya ada satu cara untuk menghadapinya, dan itu adalah, sekali lagi, reorganisasi besar-besaran pemerintah. Dan sejauh ini, saya belum melihat itu. And thus far, I have not seen that. Wholesale reorganization or this tabula rasa mode. Reorganisasi besar-besaran atau momen tabula rasa ini sangat sulit diatur karena strukturnya bergantung pada siapa yang sudah ada di sana, bukan? Ini sangat-sangat sulit dilakukan. Bahkan sulit dilakukan jika Anda memenangkan perang melawan musuh. Maksud saya, itu sulit bagi IS untuk melakukannya di Jepang dan juga di Jerman. Anda perlu mengandalkan struktur yang sudah ada. Tapi kita melihat bahwa ini adalah sesuatu yang dia coba lakukan. Dan di sini saya memiliki pertanyaan tentang pendekatan Donald Trump, atau bagaimana Anda menafsirkannya. Karena di satu sisi, dia sekarang menghidupkan kembali gagasan lama tentang kekuatan besar yang hanya masuk dan mengambil sebidang tanah, bukan? Ketika datang ke Gaza, kita masuk. Kita menggunakan militer. Kita mengambil tanah ini. Kita bisa mengambilnya. Kita memiliki hak untuk melakukannya. We take this land, we can take it, we have the right to do it. On the other hand, he undermines or he Di sisi lain, dia merongrong atau secara eksplisit mencoba membongkar institusi modern yang oleh orang-orang kiri seperti saya disebut sebagai institusi imperialisme Amerika, yang merupakan pendekatan neokonservatif, pendekatan licik melalui USAID dan melalui National Endowment for Democracy, untuk mempengaruhi negara asing dan kadang-kadang bahkan menggulingkan mereka, memicu revolusi warna. Ini adalah bentuk modern dari negara bangsa yang kuat untuk mengendalikan negara klien melalui mekanisme halus. Jadi dia membongkar lengan ini, atau tampaknya begitu, sementara dia membangun yang lain. Mari kita gunakan kekuatan militer, atau mari kita gunakan ancaman kekuatan militer untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Bagaimana Anda memahami perkembangan paralel ini? How do you make sense of these parallel developments? Yeah, it's interesting because part of the problem. Ya, Anda tahu, ini menarik karena sebagian dari masalah untuk Donald Trump, dan Anda melihat ini terwujud dalam dialognya tentang perdagangan, adalah bahwa saya pikir Presiden merasa sangat nyaman berbicara tentang isu ekonomi, mungkin lebih daripada isu geopolitik. Banyak di antaranya saya rasa dia tidak benar-benar mengerti. Oke, dan dia tidak perlu memiliki pandangan dunia yang canggih sejauh dia mengerti. Pertama, jangan merugikan. Anda tahu, pertama, jangan membuat style lebih buruk. Masalahnya adalah, jika ada komplementan tentang perdagangan, dia mengeksternalisasi banyak masalah di Amerika Serikat. Misalnya, dia mengadopsi situasi yang disebut External Revenue Service. He set up something called the External Revenue Service. And the messaging behind that, Pascal, has been. Dan pesan di balik itu, Pascal, adalah kita akan membuat orang Tiongkok, Kanada, Meksiko, Dala membayar pendapatan kepada kita untuk kejahatan mereka terhadap kita. Saya sedikit hiperbolis, tetapi kurang lebih, itulah pandangannya. Sekarang, Tiongkok tidak mendesindustrialisasi Amerika Serikat. Tiongkok tidak membuat kesepakatan buruk. Oke, kepemimpinan kita yang melakukannya. Pemerintah kita sendiri lalai di perbatasan Meksiko. Saya tidak mengatakan bahwa Meksiko dan Tiongkok dan sebagainya tidak memanfaatkan situasi itu untuk kepentingan mereka sendiri. Tentu saja, sebagian besar negara melakukan itu. Tetapi kerangka kerja untuk mengeksternalisasi masalah yang dilakukan Donald Trump dalam hal perdagangan mencerminkan persis apa yang dilakukan kaum neokonservatif terkait kebijakan luar negeri secara umum. Regarding foreign policy in general. Again, it's Iran who's evil. It's Russia. Lagi-lagi, Iran yang jahat, Rusia yang jahat, Rusia yang menyebabkan perang ini, dan seterusnya. Dengan kata lain, Trump tidak lepas dari paradigma delusional itu. Dan itu penting untuk dipahami, karena menjelaskan mengapa masih ada kesinambungan. Bahkan cara dia berinteraksi dengan negara-negara di Timur Tengah, atau berbicara dengan Rusia, atau mungkin tidak berbicara dengan mereka, keadaan yang sangat membingungkan, menunjukkan bahwa dia masih belum benar-benar memahami. Pascal, dan intuitif, itu pneumatur pupor, dan skor amfreden katervam nordon pan. Itu pemerintahan ini skorup. It's our own fault. It's because of corrupt governance. It's because of a kind of decline. Ini karena penurunan elit yang tidak benar-benar memahami dunia tempat mereka berada. Ini karena CIA bersama dengan kekuatan militer AS meluncurkan 80 hingga 100 perubahan rezim sejak 1945.
Itu kesalahan kita, dan kita harus menghadapinya. Donald Trump tidak melakukannya. Dia mengeksternalisasi masalah dengan cara yang berbeda, tentu saja. Tapi saya gagal melihat bagaimana itu benar-benar membawa kita kembali ke jenis kebijakan luar negeri yang kita miliki sebelum Perang Dunia II. Yang, seperti yang Anda tahu, berfokus pada netralitas dan membangun hubungan baik dengan seluruh dunia. Yang menurut saya, sampai tingkat tertentu, Trump menarik perhatian. Tapi itu tidak sesuai dengan pembuatan kebijakannya. Itulah masalah yang kita hadapi. That's sort of the issue that we face. This is very interesting. And Ini sangat menarik. Dan Anda tahu, Amerika Serikat telah memainkan peran yang sangat besar, terutama di belahan bumi sendiri, di Amerika selamanya. Salah satu keluhan besar yang dimiliki semua teman saya dari Amerika Selatan dan Amerika Tengah adalah bahwa istilah Amerika digunakan oleh warga AS untuk merujuk pada diri mereka sendiri secara eksklusif, bukan untuk semua orang lainnya. Mereka mengatakan, seperti, kami juga orang Amerika. Maksud saya, mereka hanya satu dari banyak dari kita, bukan? Bagaimana Anda melihat ini berkembang? Karena jika ada satu hal yang sangat jelas dikatakan Donald Trump adalah bahwa dia ingin menghentikan penurunan Amerika Serikat, bukan, dan membuat Amerika hebat lagi dan menetapkannya sebagai salah satu kekuatan besar. Sekarang, pilihannya untuk Menteri Luar Negeri, Marco Rubio, baru-baru ini mengatakan, kita hidup di dunia baru. Sekarang kita memiliki China dan Rusia sebagai pusat kekuatan juga. Ini adalah kekuatan besar. Ini adalah struktur normal, dan dia ingin menetapkan AS sebagai salah satu dari mereka. Tapi jelas bagi saya, juga retorikanya terhadap Panama dan Greenland menunjukkan bahwa, Anda tahu, menjadi yang pertama di antara yang setara di Amerika adalah sesuatu yang sudah pasti. Maksud saya, itu adalah sesuatu yang harus diterima oleh semua orang lain secara alami. Bagaimana tapan terhadap hal itu? Anda baru saja menghabiskan waktu yang baik di Amerika Selatan. Bagaimana tanggapan di seluruh Amerika lainnya? How's that going down in the rest of the Americas? You know, it's very interesting because I was in Anda tahu, ini sangat menarik karena saya berada di Kolombia dan Meksiko, yang benar-benar berada di jantung Amerika Latin, terutama Meksiko, seperti yang Anda tahu, yang pada dasarnya adalah Mesoamerika. Dan kemudian saya berada di Argentina. Sangat berbeda melihat bagaimana orang Argentina bereaksi terhadap saya dan terhadap Amerika Serikat. Setidaknya sebagai sebuah ide atau sebagai hubungan dibandingkan dengan Kolombia dan Meksiko. Di Meksiko dan Kolombia, terutama di kalangan elit terdidik, ada perasaan permusuhan terhadap Amerika Serikat. Banyak dari ini adalah warisan Perang Dingin. Ini adalah warisan dari intervensi yang telah kita lakukan. Saya cenderung lebih condong ke kanan daripada ke kiri, seperti yang Anda ketahui. Namun Noam Chomsky telah menulis serangkaian buku tentang petualangan Amerika yang salah arah ke Amerika Latin selama waktu yang lama. Orang-orang di bagian dunia itu mengingat hal-hal ini. Mereka memahaminya, dan mereka tahu siapa yang berada di balik layar mengoperasikan mesin tersebut. Sayangnya, itu adalah CIA, seperti yang saya katakan sebelumnya, atau kekuatan lain di Amerika Serikat. Akibatnya, saya pikir Kolombia, Meksiko, dan mungkin Amerika Latin secara umum, tentu saja Brasil, lebih melihat ke timur. Mereka melihat ke arah BRICS, mereka melihat ke arah China. Pergeseran itu sangat terasa sejauh yang saya ketahui. Namun, Argentina sedikit berbeda. Di Argentina, seperti yang mungkin Anda ketahui, Milei sedang mencoba menghidupkan kembali ekonomi. Dia mencoba mengendalikan inflasi. Dan apa yang dia lakukan? Dia mencoba mengaitkan dengan dolar. Dan dia membuat beberapa pernyataan yang sangat kontroversial, komentar yang sangat negatif saya akan katakan tentang Timur. Faktanya, dia diwawancarai ketika saya berada di sana tentang Timur versus Barat. Dia pada dasarnya mengatakan Argentina harus bermitra dengan sisi kehidupan yang beradab. Ketika ditanya apa yang dia maksud dengan itu, jawabannya adalah Barat. Sekarang jauh dari saya untuk mengatakan Milei salah, tetapi dalam hal ini, saya pikir dia salah. Saya pikir dia salah secara kategoris. Saya pikir sangat jelas bahwa salah satu tema utama yang kita jalani, Anda secara khusus Pascal berada di Jepang, adalah bahwa Timur telah berubah.
Timur telah berorganisasi ulang. Timur memiliki rasa percaya diri baru, terutama Tiongkok. Dan saya pikir Timur sedang bangkit, sedangkan Barat sedang menurun, tentu saja secara relatif. In decline, certainly on a relative basis. Guess who doesn't understand that? Donald Trump. Tebak siapa yang tidak mengerti itu? Donald Trump. Donald Trump dan menurut saya, banyak pendukungnya juga. Banyak orang yang mendukung America First. Pandangan mereka tentang Amerika Serikat adalah, kita telah mengalami masa yang buruk. Kita telah melakukan beberapa petualangan yang salah arah. Kita telah memiliki beberapa kebijakan yang buruk. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengubah sedikit di tepi, dan kita akan kembali ke posisi kita pada tahun 1990 ke momen unipolar. Saya rasa tidak perlu dikatakan lagi bahwa dunia itu sudah berakhir. Kita berada di dunia multipolar baru, di mana Amerika Serikat adalah salah satu kekuatan besar, tetapi itu bukan persepsi yang dimiliki oleh elit DC. Dan omong-omong, saya tidak yakin bahwa itu dipahami di Eropa juga oleh elit Euro yang masih melihat Amerika Serikat sebagai kekuatan tunggal di dunia. Yeah, I share that assessment and Ya, saya setuju dengan penilaian itu, terutama tentang orang Eropa. Satu hal yang saya anggap lucu dari orang Amerika, dan maksud saya Amerika Utara dan Selatan, adalah kerangka berpikir Eropa tentang bagaimana dunia bekerja. Karena lucunya, jika Anda duduk di salah satu benua Amerika dan ingin pergi ke timur, Anda secara alami dalam pesawat akan bepergian ke barat, bukan ke barat dari Anda. Ke timur sebenarnya adalah orang Eropa, bukan? Dan sejarah, terutama Amerika Serikat, tentang cara kolonisasi dan kemudian perkembangannya bekerja adalah dari timur ke barat, bukan? Jadi termasuk negara bagian yang ditambahkan, yang jauh di barat, adalah Hawaii, bukan? Ya. which is far in the west is Hawaii, right? No, it's a good point. Just a moment on Tidak, itu poin yang bagus. Sebentar tentang geografi, karena orang Eropa, seperti yang Anda tahu, cenderung jauh lebih baik dalam geografi dibandingkan orang Amerika. Dan Anda tahu itu adalah sesuatu yang sering menjadi bahan ejekan bagi orang Amerika. Tapi ada banyak kedalaman dalam komentar itu. Dan inilah alasannya. Ketika Anda memikirkan Amerika Serikat, Anda harus ingat betapa terpencilnya secara geografis, bukan? Kami memiliki 2 samudra di kedua sisi. Dan itu berarti banyak orang Amerika tidak bepergian. Secara logistik, secara ekonomi, tidak mudah untuk pergi ke Eropa, pergi ke Asia. Sekarang, sungguhnya saya, yang membentuk banyak pandangan dunia saya, mungkin seperti Anda, saya telah mengulangi Lepertid Stone. Saya pernah tinggal di Hong Kong, saya pernah ke Bangkok, Thailand, saya pernah ke Jepang, saya sudah berkeliling Amerika Selatan, saya pernah ke Amerika Latin, saya sudah berkeliling Eropa. Dan ketika Anda pergi ke tempat-tempat ini, Anda menyadari bahwa Anda tahu planet Amerika ini seperti yang kita lihat, dan kita melihat segalanya benar-benar melalui lensa Perang Dunia Kedua, sebagai semacam kerangka yang menempatkan kita sebagai matahari dalam sistem tata surya. Dunia itu sebenarnya tidak pernah ada. Kita pikir itu ada, tetapi sebenarnya tidak pernah ada. Dan itu bukan karena kita delusional, melainkan karena dunia adalah tempat yang sangat besar dan rumit. Dan apa yang secara fundamental menggerakkan segalanya adalah apa yang terjadi secara lokal, bukan apa yang terjadi di Amerika Serikat. Sangat sulit bagi orang Amerika untuk memahami hal ini karena letak geografis, bukan karena ketidaktahuan, melainkan karena kita memang terpencil. Lelukon yang menurut saya menggambarkan ini dengan jelas. Saya berada di Argentina, dan saya sedang berkencan dengan seorang gadis yang merupakan porteña. Jadi mereka adalah gadis-gadis yang berasal dari Buenos Aires, tempat asal Milei. Dan dia berkata, oh, kalian orang Amerika, kalian hidup di dunia kalian sendiri. Dan saya bertanya, apa maksudmu? Am I sebor? Karena ada satu nomor dunia, memiliki tiga maragaga, hanya di negara mingin. Rumah liput nali, juara dunia. Saya pikir itu merangkum cukup baik. That summarizes it pretty well. I mean, this is also like the Maksud saya, ini juga merupakan salah satu sumber kekuasaan, bukan? Dari rakyat. Dari saya tidak suka menggunakan kata elit.
Tapi Anda tahu, mereka yang kemudian memiliki dampak besar pada sistem politik, terutama para jutawan, seperti kelas donor, bukan? Orang-orang yang memiliki banyak modal untuk diinvestasikan dalam kampanye politik. Jika sebagian besar dari populasi, yang tentu saja masih Anda butuhkan, Smarith hapt and Savray sabitis rampes gulftenstol, Entanfo idegubuf, Isituanet ditum guards unigdragna math, or F. And the United States, despite being the richest country on earth, well, sorry, that's not true. I mean, depending on how you measure it, but the largest economy. Maksud saya, tergantung pada bagaimana Anda mengukurnya. Ekonomi terbesar, atau setidaknya salah satu ekonomi terbesar, masih memiliki bagian yang sangat signifikan dari populasi yang miskin dalam satu atau lain cara. Persentase besar orang hidup dari gaji ke gaji, dan oleh karena itu tidak dapat pergi dan bepergian, tidak dapat melihat tempat-tempat lain ini, dan oleh karena itu bergantung pada apa yang dikatakan tentang mereka. Sekarang, satu hal yang berubah adalah media sosial. Dan kita juga melihat bagaimana para elit menjadi sangat gelisah tentang orang-orang yang tiba-tiba bisa berbicara dengan orang Tiongkok atau dengan orang Rusia, dan bagaimana aliran informasi ini terputus secara artifisial. Ya, kemana Anda melihat hal itu akan pergi? Where do you see that going? Getting back just for a moment. Kamu tahu, kembali sebentar, geografi itu sangat penting, bukan? Memang benar, geografi mempengaruhi banyak hal. Orang Amerika, secara default, sebenarnya memiliki pandangan dunia yang sangat kuat, meskipun kurang akses ke tempat-tempat di seluruh dunia. Mereka cenderung memprioritaskan apa yang terjadi secara lokal. Mereka pertama-tama memikirkan ekonomi mereka sendiri. Mereka pertama-tama memikirkan apa yang kita hadapi di sini di Amerika Serikat. Dan memang seharusnya begitu. Dan sesuai begitu agree, dan memberikan trauma, campur desnecer militer, ekonomi, acara lain untuk terberim untuk lain. Get bogged down in the affairs of other states. They really don't support that. And if you look at polling data, mereka benar-benar tidak mendukung itu. Dan jika Anda melihat data jajak pendapat di Amerika Serikat sejak tahun 20-an, secara konsisten selama beberapa dekade, orang Amerika telah mengatakan, lihat, kami tidak ingin perang. Kami tidak ingin terlibat di negara-negara ini di seluruh dunia. Namun, tebak siapa yang menginginkannya. Sayangnya, itu adalah kaum elit. Untuk lebih jelasnya, ketika saya mengatakan elit, apa yang saya maksud? Saya tidak selalu berarti orang-orang yang miliarder, beroperasi pada tingkat yang sangat tinggi dan memiliki sumber daya tak terbatas. Tidak, yang saya maksud adalah orang-orang yang pergi ke sekolah Ivy League, orang-orang yang pergi ke sekolah layanan luar negeri di Georgetown. People that are going to the Foreign Service School at Georgetown, they're indoctrinated in this. Mereka didoktrinasi dalam persepsi dunia yang menempatkan Amerika Serikat di pusat dan segala sesuatu lainnya seolah-olah mengorbit di sekitarnya. Dan banyak dari mereka, untuk maju dalam pemerintahan, Pascal, mereka tidak bepergian. Mereka tetap di Washington, D.C., dan mereka seolah-olah bermain dalam intrik istana untuk naik tangga korporat. Anda tidak maju di Departemen Luar Negeri dengan memiliki keahlian dan pemahaman yang solid tentang bahasa Mandarin, sebanyak Anda menghabiskan waktu di DC dan mendaki tangga politik itu. Hal itu telah merusak kemampuan kita untuk memahami dunia lainnya dengan cara yang menurut saya tidak terhitung. Dan ini adalah poin penting, karena saya pikir itu membedakan kita sampai tingkat tertentu dari kerajaan Inggris. Mana image area forward of ravage Steffed umrangt, and their wimpt forward ithinangbraith. Educated, that were experts in their arena. We don't have that as much in the United States. I mean, kita tidak memiliki hal itu sebanyak di Amerika Serikat. Maksud saya, jumlah penutur bahasa Rusia, penutur bahasa Cina yang ada di Departemen Luar Negeri, di Badan Intelijen sangat rendah. Ini sangat berbahaya. Dan itu juga menambah pengurasan otak institusional ini. Mengenai pertanyaan Anda tentang konektivitas, Anda tahu sulit untuk mengatakan karena media sosial sangat viral dan secara algoritmik bisa sangat tidak stabil. Jadi dengan kata lain, Anda bisa mendapatkan metanarasi seperti misalnya, orang Cina adalah komunis, dan itu bisa menjadi viral di platform media sosial tertentu, dan sebenarnya membuat disonansi kognitif semakin besar. Meski begitu, apa yang saya lihat sebagai tema yang koheren di seluruh dunia adalah bahwa orang-orang semakin di luar pemerintahan ini tidak mempercayai narasi bahwa orang Cina adalah musuh, atau orang Rusia adalah musuh,
atau apapun itu. that the Chinese are the enemies or the Russians are the enemies or what have you. In other words, there's no real appetite for Dengan kata lain, tidak ada keinginan nyata untuk perang, untuk konflik kinetik. Itulah yang saya lihat dimanapun saya bepergian. Hampir tidak ada yang menginginkannya. Meski begitu, saya juga mendeteksi di antara negara-negara BRICS misalnya. Ketika saya berada di Asia, saya melihat ini dalam pernyataan publik dari Menteri Luar Negeri India misalnya, bahwa negara-negara ini tidak akan lagi mentolerir intervensi Amerika. Sie doesn't mentolerir retorika merendahkan yang datang dari Berlu, bahwa kita memiliki segalanya yang benar, dan mereka memiliki segala yang salah. Baik itu hak asasi manusia, pembangunan ekonomi, atau polusi, ada perlawanan nyata yang sedang dibangun terhadap kompleks Amerika tahu yang terbaik semacam itu. to that sort of America knows best complex. I find this one most striking. Saya menemukan hal ini paling mencolok saat ini, karena ini adalah BRICS dan emansipasi dari sebagian besar dunia yang mengatakan bahwa kami sekarang ingin selesai, tidak hanya dengan kolonialisme, tetapi juga neokolonialisme, dan campur tangan dalam urusan kami. Dan kami ingin merintis dunia ketiga. Tentu saja, tidak harus. Kami tidak ingin berpihak pada musuh manapun. Kami tidak berpihak pada siapapun. Kami hanya berpihak pada diri kami sendiri. Ito hansyo di studi saya ang keseluruhan ini. Sepertinya semua kuedestiin jelas. Ant menciptain bukan dunia multipolar. Buhana as, China, The multipolar world, not just US, China, and Russia. It also creates Malaysia and India and Indonesia. ini juga menciptakan Malaysia, India, dan Indonesia. Ini menciptakan Ghana, dan Anda tahu Afrika. Afrika Selatan tentu saja. Ini menciptakan Brasil yang tidak bermain di lapangan yang sama dalam hal militer, ekonomi, atau pembangunan infrastruktur. Namun ini menciptakan lingkungan internasional yang lebih beragam yang kemudian saling terhubung. Benar. Bagaimana Anda melihat hal itu sekarang mempengaruhi psikologi Amerika? Yang di satu sisi, tampaknya masih merindukan kembali ke dunia unipolar dan mengalami masalah dengan gagasan tripolar, bukan? Tapi sebenarnya lebih dari itu. Ini multinodal, seperti yang terus dikatakan Chas Freeman. More than that, it's multinodal, as Chas Freeman keeps saying. Yes, I think Chas Freeman is a brilliant Ya, man. saya pikir Chas Freeman adalah orang yang brilian, dan dia benar. Satu-satunya tambahan yang akan saya tambahkan pada persepsi atau modelnya, jika Anda mau, dan saya membuat video di saluran saya yang sebenarnya cukup baik membahas subjek ini. Itu semua tentang China, sebenarnya. Tapi itu adalah perlawanan terhadap apa yang disebut konsensus Washington. Jadi bagi Anda yang tidak tahu, konsensus Washington pada dasarnya adalah privatisasi, liberalisasi, dan globalisasi. Sekarang ini berasal dari, saya percaya, seorang ekonom Inggris bernama John Williamson pada akhir 80-an yang menciptakan semacam kata kunci ini. Tapi itulah yang mendorong IMF. Itulah yang mendorong Bank Dunia. Itulah cara banyak elit di zona euro berpikir bahwa ini adalah semacam model menuju modernisasi, atau lebih tepatnya, ini adalah jalur untuk naik secara ekonomi, politik, dan sebagainya. Economically, politically, etc. What we've observed from China in particular, but Apa yang telah kita amati dari China secara khusus, tetapi Timur secara umum sesuai dengan poin Anda. Apakah Anda berbicara tentang Asia Tenggara, negara-negara seperti India atau Indonesia, mungkin bahkan Emirat di Timur Tengah, negara-negara seperti Iran, Rusia misalnya, adalah bahwa negara-negara ini tumbuh secara ekonomi, bahwa mereka sebenarnya semakin kuat secara militer. are becoming great. Beberapa dari mereka menjadi kekuatan besar dengan cara yang tidak kita prediksi sebelumnya, karena kita berasumsi bahwa hanya ada satu cara untuk melakukan sesuatu. Hanya ada satu formula yang harus diikuti untuk menumbuhkan kekayaan Anda. Saya pikir contoh terbesar yang menolak paradigma ini adalah jika Anda membaca dokumen yang disebut Made in China 2025, yang ditulis sekitar 10 tahun yang lalu. Oing inida perdediksi inisis the napam angel 14 smith service, duality thap and inamite south. The United States and our pathway to modernization, and their answer was, well, it wasn't the Washington. Dan jawaban mereka adalah, ya, itu bukan konsensus Washington. Itu bukan liberalisasi, privatisasi, dan globalisasi. Itu adalah teknologi industri dan manufaktur. Itulah yang ingin kami tiru. Dan tebak apa?
Mereka berhasil. Dan sekarang China menurut saya sebenarnya adalah kekuatan ekonomi yang lebih besar daripada Amerika Serikat. Sekarang mengenai pertanyaan Anda, bagaimana ini mempengaruhi psikologi orang Amerika? Amerika, dan mungkin sebagian besar negara seperti ini, tetapi Amerika khususnya adalah dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Jadi yang mendorong kita adalah apa yang terjadi di sini terlebih dahulu, apa yang terjadi di luar sana terakhir, tentu saja. Ingat James Carville, yang merupakan penasihat politik untuk Bill Clinton, pernah berkata, ini tentang ekonomi, bodoh. Apa yang dipikirkan orang Amerika hari ini adalah standar hidup mereka menurun. Pasar kerja buruk. Harga-harga naik. Korupsi dalam sistem politik sangat parah. Perbatasan runtuh. Jenis kebesaran yang pernah kita miliki tidak ada lagi. Itulah yang mereka coba pahami. Sekarang, apa yang diberikan oleh para elit kepada mereka, dan bahkan apa yang diberikan Donald Trump kepada mereka sampai tingkat tertentu, adalah bahwa ini sekali lagi dieksternalisasi. Ini karena kesepakatan perdagangan buruk yang telah kita buat dengan Tiongkok yang jahat, atau ini karena kebangkitan Rusia mencari small. Itu setuju, itu sepadan tidak benar, dan saya tidak datang sebagai manfaat orang Amerika ini. Meskipun demikian, saya berpikir bahwa peristiwa di Ukraina cukup perwujudkan LDC. Has been quite shocking to the DC elite. And here's why. If you go back to 2000, Dan inilah alasannya. Jika Anda kembali ke tahun 2000, jika Anda kembali ke tahun 2022, respons refleks terhadap invasi Rusia. Yang pertama adalah keterkejutan total. Tidak ada yang di DC berpikir bahwa Rusia akan melakukannya. Dan alasannya adalah, kami merasa, ya mereka takut dengan sanksi. Jadi kemudian mereka menginvasi. Lalu kami menjatuhkan sanksi kepada mereka. Dan harapannya adalah, ya mereka akan berbalik melawan Putin, dan ekonomi akan runtuh. Ini diyakini secara luas di Washington DC, hampir seperti sebuah keyakinan. Jadi kemudian itu tidak terjadi. Sentimennya adalah, ya seluruh dunia akan bersekutu dengan kami untuk mengisolasi Rusia, karena mereka adalah pihak yang salah. Kemudian orang-orang India, Tiongkok, dan praktisnya yang lain, bahkan beberapa entitas di dalam zona euro berkata, tunggu sebentar, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kami tidak setuju dengan mengucilkan Rusia karena berbagai alasan. Itu menjadi kejutan besar bagi elit DC, baik dalam hal ukuran pengaruh dan kekuatan eksternal kita, tetapi juga karena tampaknya Rusia secara internal jauh lebih kuat, tidak hanya secara militer, tetapi juga secara ekonomi, daripada yang kita harapkan. Karena sekali lagi, kita hidup di dunia neoliberal, di mana Anda adalah bagian dari dunia modern barat, atau Anda adalah negara otoriter terbelakang, semacam tidak efisien dan terdegradasi. Dan itu benar-benar memecahkan gelembung itu. Itu memiliki dampak besar pada psikologi elit DC, tentu saja. Okay, so it is the Oke, jadi ini adalah karena kurangnya kata yang lebih baik meresapnya kenyataan. Karena Anda bisa berpura-pura bahwa Rusia, Anda bisa mengatakan seperti yang dilakukan Mr. McCain selamanya, bahwa Rusia hanyalah sebuah pom bensin yang menyamar sebagai negara. Itu adalah ejekan kecil yang indah untuk merendahkan saingan geopolitik potensial. Tetapi itu sebenarnya bukan kenyataan, bukan? Jadi dalam konflik ini, apakah Anda berpikir ini adalah momen yang menyadarkan secara keseluruhan, terutama bagi kelompok orang yang memiliki pengaruh besar dalam hal kekayaan dan kekuasaan di Washington, untuk mengatakan seperti, oh, mungkin kita terlalu banyak mempercayai propaganda kita sendiri. Ya, saya setuju. Dan lihat, saya pikir bayangan keraguan sedang meningkat. Saya pikir pertanyaan mulai diajukan atau dikemukakan tentang dasar kekuatan kita. Berbicara dalam hal industri, Anda tahu, saya memulai karir saya Pascal. Anda mungkin tidak tahu ini, di Angkatan Laut. Dan Angkatan Laut AS, militer AS secara umum, memiliki efek halo yang besar. Seperti yang Anda tahu, diyakini secara luas, terutama di Amerika Serikat. Dan saya pikir sampai tingkat tertentu, meskipun sedikit dari sejumlah dealing ini, bahwa Amerika Serikat memiliki misi terhebat di dunia, dan sepertinya dapat ditantang. Nah, matter bahwa selapdal,
Kaman Laut dengan Novosibirsk kapal. In the 1980s, we had a 600-ship Navy. That 600-ship Navy has basically shrunk. Angkatan Laut dengan 600 kapal itu pada dasarnya telah menyusut menjadi sekitar 200 kapal, yang sebagian besar sudah berusia puluhan tahun dan dalam kondisi sangat buruk, membutuhkan perbaikan dan pemeliharaan. Dan tebak apa? Kami tidak memiliki kapasitas industri untuk menggantinya. Ada laporan yang dikeluarkan oleh GAO, Kantor Akuntabilitas Pemerintah, yang pada dasarnya menyimpulkan bahwa Tiongkok memiliki kapasitas pembuatan kapal lebih banyak di salah satu galangan kapal mereka daripada yang kita miliki di semua galangan kapal kita digabungkan. Sekarang, ditambah dengan itu, Anda memiliki masalah fiskal. Ditambah lagi, saya akan mengatakan, keadaan perekrutan militer AS yang memprihatinkan di Amerika Serikat. Dengan kata lain, tidak ada yang benar-benar ingin bergabung dengan militer, dan kualitas orang-orang yang kita miliki dalam dinas juga menurun, karena berbagai alasan yang bisa kita bahas di lain waktu. For all kinds of reasons that we can go into another time. Either way, these cracks in the edifice. Bagaimanapun, retakan-retakan dalam bangunan dominasi kita, hegemoni kita di dunia, mulai menyebar. Dan saya memang berpikir ada kesadaran akan hal itu. Namun seperti yang saya katakan, saya tidak berpikir Donald Trump sepenuhnya memahami ini. Pandangannya adalah, ini adalah masalah marginal, bukan masalah struktural yang bisa kita perbaiki dengan satu perintah eksekutif. Dia akan segera menemukan bahwa itu bukanlah kasusnya. Dan satu hal yang ingin saya tambahkan mengenai perdagangan. Saya melihat sebuah statistik. Saya ingin mengatakan beberapa bulan yang lalu mengenai perdagangan Tiongkok. Tiongkok pertama, kapasitas manufaktur mereka tidak hanya lebih besar dari Amerika Serikat saat ini, tetapi lebih besar dari Amerika Serikat atau Eropa Barat digabungkan. Jadi itu hanya satu statistik monumental. Selain itu, Tiongkok sekarang berdagang lebih banyak dengan negara-negara Asia Tenggara daripada dengan Amerika Serikat. Jadi apa yang itu katakan tentang apresiasi relatif kekuatan ekonomi di dunia? Itu belum disadari oleh Donald Trump. Saya tidak berpikir itu sudah disadari oleh orang Amerika pada umumnya. Momen pencerahan berikutnya, jika Anda mau, yang akan datang adalah bahwa dominasi militer yang kita pikir kita miliki, it's man. Dominasi ekonomi kita dari Kimingi, Smith-Hermatsi. It's an indathaling, dan paisingin tepat. This is coming, and it's coming fast. Maksud Anda saat Amerika Serikat harus menyadari bahwa mereka akan memberlakukan sanksi paling keras pada musuh-musuhnya. Dan pihak ketiga akan berkata seperti, maksud saya, Anda adalah pasar yang bagus, tapi Anda bukan satu-satunya pilihan di kota ini. Maksud saya, kami tidak berdagang dengan Anda. Baiklah, tepat sekali. Anda tahu ini sangat menarik karena Anda menyebutkan Chas Freeman sebelumnya. Dia menulis sebuah artikel yang sangat bagus. Saya pikir Anda menanyakannya di acara Anda sebenarnya, yang membahas tentang diplomasi. Dan ada dua hal tentang artikel itu yang menurut saya menonjol. Salah satunya adalah dia menggunakan istilah empati. Dia mengatakan, Anda harus berempati, yang tidak berarti bersimpati, bukan? Itu tidak berarti saya merasa kasihan, yang sering dilakukan banyak orang Barat. Mereka akan menggunakan istilah itu. Saya bersimpati seolah-olah global selatan tidak mampu melakukan apapun dengan benar. Ada semacam sikap merendahkan yang terlibat dalam hal itu. Tidak, ini empati. Empati berarti Anda memahami tidak hanya sudut pandang mereka, tetapi juga distribusi kekuasaan di dunia. Ini adalah waktu paling berbahaya yang pernah saya lihat. Saya berusia 40 tahun. Saya tidak terlalu tua, tentu saja. Tapi saya belum pernah melihat persepsi yang lebih delusional tentang distribusi kekuasaan di dunia, Pascal. Dan itu biasanya mendorong konflik bersenjata, karena kita berpikir kita lebih kuat dari yang sebenarnya. Dan kemudian ketika kita menyadari bahwa kita tidak, bagaimana kita bereaksi terhadap itu? Apakah kita semacam mengkalibrasi ulang atau kita menyerang? Dan sampai tingkat tertentu, yang saya katakan kepada Anda adalah Donald Trump menerapkan diplomasi koboi karena dia berpikir Amerika Serikat tetap menjadi penentu urusan dunia. Dia berpikir bahwa pasar kita sangat penting bagi ekonomi global. Sayangnya tidak. Dan jadi saya
Saya tidak berpikir taktik-taktik itu akan berhasil. They're not. And so I don't think those tactics are going to work. I agree. I mean, some Saya setuju. Maksud saya, beberapa aspek dari mereka akan berdampak, terutama pada tetangga terdekat. Jadi Kanada dan Meksiko mungkin sekarang sedang berjuang keras untuk menavigasi pemerintahan baru ini. Tapi kita sudah mendekati batas waktu 1 jam, jadi saya harus menyelesaikan ini. Cameron, bagi orang-orang yang ingin membaca atau menonton lebih banyak dari Anda, kemana mereka harus pergi? read or watch more from you, where should they go? Yes, follow me on YouTube. It's at Neo. Ya, ikuti saya di YouTube di Neo Masculinity atau ikuti saya di Substack. Saya memiliki Substack bernama Men and the City. Pada dasarnya tesis makro yang mendasari semua yang saya tulis adalah kebangkitan apa yang saya sebut masko-nasionalisme atau pengaturan ulang politik di dunia barat yang dimulai dengan pria muda. Ini terwujud di seluruh Eropa dalam kebangkitan partai-partai baru. Dan ini tentu saja yang memicu gerakan Make America Great Again di Amerika Serikat. Jadi ikuti saya di Substack, di Men in the City, dan di YouTube di Neo Masculinity. And then follow me on YouTube at Neo-Masculinity. Where should Kemanusiaan seperti pergi, yang manfaatnya disebut benar. correct? Everybody. It is welcome to all. But, Ini diterima oleh semua orang, tetapi tentu saja bayangan gerakan ini yang saya lihat, yang menurut saya akan mengatur ulang dan mengubah Barat agar lebih sesuai menurut saya dengan kenyataan sedang terjadi dalam pikiran para pemuda. Wanita menurut saya akan ikut serta. Namun saat ini, asal mula gerakan ini menurut saya pasti ada pada pemuda. certainly the genesis of it, I think, is in young men. At some point we're going to organize. Pada suatu saat, kami akan mengadakan diskusi dengan seorang teman feminis saya dari Swedia. Saya pikir itu akan menjadi diskusi yang menarik. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih atas wawasan Anda, Cameron, dan berbicara dengan Anda lagi. Terima kasih banyak. See you again. Thank you so much.